Halo, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan senter tangan ya teman-teman. Langsung kita eksekusi. Buka-buka baut. Perlahan aja kita buka bautnya. Kita buka bagian kepala yang depan ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Kita ngumpulin bagian baut-baut yang sudah terlepas tadi di bagian kepala senter. Dan cara bukanya pelan-pelan kayak gini ya teman-teman. Dan setelah terbuka, kita lihat bagian dalamnya. Biasanya kasus kayak gini atau kerusakan senter tersebut, kayak semisal lednya yang mati, terus ada baterai juga bisa mati ya teman-teman, karena saking lamanya nggak dipakai. Kita potong aja, langsung tes bagian lednya, lampu atau di senter tersebut. Kita akan tes pakai baterai bekas laptop ya teman-teman. Kalian bisa pakai baterai HP atau power bank untuk mengetesnya. Kita coba nyalain, ya ternyata nyala. Dan setelah nyala, kalian potong-potong kabel supaya penyolderan diperbarui ya teman-teman. Kali ini solder bagian kutub yang minus atau plus ya, karena tadi ada yang putus bagian lampu yang depan. Lalu kita akan tes kembali pakai baterainya ya teman-teman. Kita tes lagi yang plus ke plus, yang minus ke minus, karena tadi kesalahan pada bagian kabel, akan saya solder ulang kembali. Tadi itu ke bagian yang minus ke baterai ya teman-teman, dan yang ini adalah ke bagian tombol on off on untuk yang depan. Dan kita tes apakah lampunya masih nyala untuk yang depan. Nah, nyala ya teman-teman. Dan kerusakannya kayak gini pada baterainya. Kalian bisa mengganti baterai dengan baterai bekas handphone, juga bisa membelinya di toko elektronik terdekat kalian ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan baterai bekas laptop. Untuk jenis kerusakan kayak gini biasanya juga disebabkan karena baterai terlalu lama nggak dipakai, terus memang biasanya juga swak ya. Dan untuk jenis kerusakan kayak gini kadang bulat juga disebabkan karena kapasitor meledak atau ada resistor yang putus karena pengecasan terlalu lama ya. Jangan lupa penyolderan untuk di kabel dikasih timah dulu agar bermudah penyolderan ya. Kita potong, lalu kita kasih timah untuk kabelnya. Kita kerok-kerok dulu karena agak
korosi ya, agak menghitam, jadi agak sulit kalau di solder. Kita solder ke bagian plus untuk kabelnya, lalu kita solder juga untuk bagian yang minus. Untuk penyolderan ke batu atau baterai laptop bekas kayak gini, kalian wajib dikerek dulu atau dikerok ya bagian plus dan minus. Lalu kita coba nyalain. Buat yang depan nyala, yang belakang nyala juga ya tadi ya teman-teman. Lalu kita kasih lem bakar untuk perekat, karena penyolderan biasanya agak rawan goncang-goncang ya untuk kabelnya. Untuk kalian kalau nyervis center sediain LED juga ya, lampu untuk penggantian LED-nya, dan juga tombol saklar atau yang disebut tombol on off on, saklar on off on untuk penggantian. Kadang juga rusak di bagian tombol on off on. On off on itu gunanya untuk lampu depan dan lampu yang samping, atau biasanya kalau di merek Center Lupi itu untuk yang redup dan yang terang ya teman-teman. Pemasangannya jangan lupa disesuaikan dengan tempat, karena kalau nggak sesuai dengan tempat biasanya agak susah untuk memasangnya ya. Kita dimin sambil nunggu kering sebentar. Kita bongkar karena ada kapasitor yang meledak. Kita setelah mengganti baterai ternyata ada kapasitor yang meletus ya. Kita akan coba ganti dengan yang baru. Meletus ya, karena mungkin pengecasan baterai udah soak, terus dipaksa untuk ngecas dan si chargernya nggak masuk, akhirnya kapasitor rusak ya. Kita ganti part yang baru, atau nggak harus baru, kali ini saya memakai yang bekas-bekas karena di tempat saya banyak yang center bekas. Kalian juga bisa memakai part bekasan kayak gini di lampu-lampu LED ya. Lampu LED yang abal-abal itu ukurannya bebas, nggak harus sama. Untuk lebih tepatnya ya samain. Kita kerik-kerik dulu bagian kaki-kakinya untuk mempermudah penyolderan. Kita sambung lagi, tempelin ke PCB, masukin ke lubang yang bekas tadi ya teman-teman. Dan bisa kasih timah lagi untuk perekatan yang lebih kuat. Dan ini sudah selesai, dan kita akan pasang lagi. Bentar, kita akan coba tes nyalain untuk si chargernya ya teman-teman. Kita colokin ke strum arus AC 220 volt, dan kita lihat bagian indikator
nyala ya teman-teman. Indikator ini kalau nggak nyala biasanya ya putus. Kadang kalau nggak putus ya mati lampu lednya, bisa diganti ya teman-teman. Iya, ternyata masih nyala indikatornya dan udah membaik. Ini bisa untuk mengecas ya. Kita pasang kembali bagian PCB nya ke tempat yang tadi ya, semula. Untuk penempatannya kayak gini jangan sampai salah ya teman-teman, karena biasanya posisi nggak tepat, sulit untuk memasang kembali untuk casingnya ya teman-teman. Kita pasang kembali. Dan setelah terpasang kita tempatin lagi si baterainya. Untuk penempatan itu harus pas ya posisinya, agar supaya tidak mengganggu bagian casing ya teman-teman. Untuk penempatannya terserah kalian. Biasanya kalau nggak tepat posisi agak sulit ya untuk menempatkan pada bagian casing. Dan setelah dirasa udah cukup tepat, kita langsung pasang aja ya bagian-bagian yang harus ditutup. Dan setelah kayak gini kita akan pakai lem bakar ya untuk perakatan pada baterainya. Saya akan cari lem bakar dulu ya teman-teman. Kita langsung korek, lelehin untuk lem bakarnya agar supaya lebih rekat, memperkuat si baterainya agar tidak goyang-goyang ya teman-teman. Biasanya juga untuk mainan anak-anak untuk kayak gini biasanya juga sering goyang, jadi kita perkuat lagi pakai lem bakar. Dan setelah terasa udah cukup, kita tutup semua bagian-bagian yang harus kita pasang ya. Kita pasang bagian kaca depannya. Jika yang dirasa sedikit mengganjal bagian depan, kita potong aja ya teman-teman, karena biasanya kalau nggak dipotong dipuntir ya. Nah, setelah terpasang kayak gini ya teman-teman, dan kita tes. Oh iya, ternyata masih oke lah, nggak ada yang putus. Untuk depan dan belakang masih oke. Dan jangan lupa buat kalian dukung channel ini supaya berkembang dan bisa selalu berbagi ya teman-teman. Kita pasang baut semua, kencengin.
kita cek semuanya sudah selesai. Kita coba tes. Iya, oke. Sekian dari saya video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.